Untuk hari ini semuanya masuk ya? Atau ada yang belum masuk? Masuk Pak. Masuk semuanya. Sarip mana ini Sarip? Kok belum kelihatan? Masih jajan. Oh, ini sukanya telat ini pagi-pagi ini. Waalaikumsalam Bu. Waalaikumsalam. Ya, anakku semua sudah sarapan? Sudah Pak. Sudah Pak. Belum masak Pak tadi Pak. Kenapa? Kurnia? Belum masak Pak tadi. Ya, jadi harus sarapan dulu ya sebelum berangkat ke sekolah. Kalian sarapan dulu biar nanti semangat, ya sehat, tidak lemas, tidak loyo di kelas ya. Karena setiap harinya kan kalian belajarnya kadang-kadang full gitu ya. Berarti energi itu harus tetap ada gitu. Baik anak-anak semua, sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu mari kita awali dengan kita sama-sama berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan kita, memberikan keberkahan ilmu pada hari ini, cepat menangkap, cepat dipahami materi yang akan kita pelajari nanti. Untuk doanya kami mohon untuk mohon untuk ketua kelas memimpin doanya ya. Silakan. Ya Pak, teman, untuk mengawali pagi hari ini pelajarannya Pak Sakidin, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Ya, terima kasih Karunia sudah memimpin doa. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan tenang ya. Ya, anak-anakku semua, sebelum ke pembelajaran, Pak Guru akan menyampaikan satu kata bijak ya, yang mungkin teman-teman sudah mendengarnya. Ya, satu kata bijak tersebut sangat berpengaruh sekali kepada semangat pembentukan kita ya. Untuk kata yang berbunyi man jadda wajada. Nah, kira-kira teman-teman sudah dengar ya itu. Mungkin sini Dina Amalia sudah dengar ya itu kata-kata itu? Iya, pernah Pak. Saya tahu artinya Pak. Apa kira-kira mananya ya? Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan menuai hasilnya. Betul ya Pak? Betul, mantap. 100 untuk Dina Amalia. Ya, dari kata-kata bijak tersebut kita harus berusaha untuk lebih giat ya, giat belajar, giat mengikuti pelajaran, tidak boleh malas ya. Kenapa? Kalau kita malas dari sekarang, tentu ke depannya kita akan menjadi orang yang tidak sukses ya, akan menyusahkan orang tua gitu. Ya, baik. Baik anak-anakku semua, sebelum ke sana, ke materi artinya, Pak Guru ingin bertanya dulu ya. Kebetulan pertemuan yang lalu sudah kita bahas kompetensi atau materi terkait pengertian mobilitas sosial dan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Mudah-mudahan masih diingat. Kalau rajin belajar, insya Allah ingat. Tapi kalau tidak pernah belajar, mudah-mudahan ingat juga ya. Baik, coba Mimin Maesari jelaskan apa yang dimaksud dengan mobilitas sosial. Iya Pak, mobilitas sosial itu adanya perubahan kehidupan sosial, bisa bersifat vertikal ataupun horizontal. Betul Pak? Betul sekali, 100 buat Mimin Mayasari. Ya, luar biasa ya, berarti masih ingat pelajaran yang lalu. Ya, selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua ini ya, kita mau mempersepsi ya, mungkin ingat atau lupa gitu. Nah, kemarin sudah kita bahas juga masalah bentuk-bentuk dari mobilitas sosial. Nah, ada yang masih ingat apa bentuk-bentuk daripada mobilitas sosial tersebut? Coba Rifatul.
Gimana Pak? Tolong diulangi. Tadi Oh masih iya, fokus Pak. pertemuan yang kemarin kan sudah kita bahas masalah bentuk-bentuk mobilitas sosial. Nah, sekarang Pak Guru ingin tahu apakah masih diingat atau jangan-jangan sudah lupa gitu baru seminggu. Nah, coba disebutkan sama Rifaatul. Untuk sosial. Ada itu Pak. Apa saja? Aduh, apa Pak Ya. ya? Saya kok ngeblank Pak ya. Ini ketahuan. Sering bolos Belajar itu Pak. kenalan Itu ini. apa? Ah, Sering Parkir bolos itu liburan Pak. Pak itu tadi Pak. Kita harus suruh lapangan kalau begini ya. caranya nih. Ya, ada apa-apa Pak Guru. Iya Pak, Ini. lupa Pak. Maaf Pak. Ya, ya. Blank ini. Jadi bentuk-bentuk mobilitas sosial tersebut ada vertikal dan ada horizontal. Kalau vertikal itu ada vertikal ke atas, artinya berubah status seorang itu menjadi lebih baik. Tapi kalau horizontal ke bawah atau menetap, ya misalkan mutasi ke lokasi yang lain, kepala sekolah dimutasikan gitu. Ya, terima kasih ya. Selanjutnya, anakku semua, jadi ini ada tujuan atau ada 3 indikator yang akan kita capai pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama, mengidentifikasi faktor-faktor pendorong mobilitas sosial, dan yang kedua, menganalisis faktor-faktor penghambat mobilitas sosial, dan yang terakhir, mempresentasikan. Kalian dapat atau mampu mempresentasikan hasil diskusi terkait materi tersebut. Kemarin Pak Guru sudah bentuk kelompoknya. Masih ingat kelompoknya enggak, anak-anakku? Lupa Pak. Lupa Pak. Kurnia, masih ingat kelompoknya? Kelompok berapa Kurnia? Saya ketiduran kemarin, Pak. Aduh, susah ini. Tidur terus karunia itu Pak. Sekarang masih tidur ya, udah bangun? Kalau masih ngantuk, ntar tak siram ya. Ya baik. Pak Guru bacakan ulang. Dihukum. Iya, ntar dihukum push up 20 kali. Baik. Pak Guru bacakan ya untuk kelompoknya. Jadi kemarin kan sudah Pak Guru bagikan menjadi 4 kelompok kemarin. Nah, kelompok pertama itu ada Karunia sama Dina Amalia. Kemudian kelompok 2 ada Mimin Mayasari, ada Ariswanto, dan ada Mita. Kemudian kelompok 3 ada Rifaatul Asniyah, kemudian Muhammad Syarifuddin, dan Dina Aniningsih. Ya, agak ribetan nyebut namanya ini. Kemudian yang kelompok yang terakhir, yang keempat itu ada Nur Komariah dan ada Arinil Hakko. Ya, kolkolah namanya Bu. Baik, anakku semua. Jadi nanti sebelum diskusi itu kalian akan saya tampilkan, tayangkan sebuah video ya, sebuah video terkait dengan materi kita pada pertemuan kali ini. Jadi nanti semuanya harus mencermati ya, jangan ada yang main-main ketika video itu diputarkan. Siap anak-anak semua? Siap Pak. Siap, Pak. Iya, harus siap. Iya. Sesuai dengan tadi Siap, Pak. jaga harus tetap, jangan loyo, jangan lemas. Baik, sekarang videonya ya. Gimana, sudah muncul videonya anak? Iya Pak. Sudah Pak. Kelihatan atau terlalu kecil? Sudah Pak. Oh sudah, atau Pak Guru perbesar aja ya, biar lebih jelas.
tampil, Pak. Kenapa? Videonya belum tampil. Videonya? Iya, Pak. Loh, kok bisa? Asis, Pak. Di saya tampil tapi kenapa tidak bisa? Bentar. Dengan suara, Pak. Iya, tar. Bentar. Pak Arinil makan-makan, Pak. Oh, enggak boleh makan-makan dulu ya, nanti enggak serius nanti Aku nggak untuk dikasih. Nggak bagi-bagi ya. enggak boleh. Belum sarapan, Pak. Belum sarapan? Belum sarapan. Cocok ini. Makanya Pak Guru sarankan harus sarapan biar tidak ngantuk, biar tetap semangat gitu. Ya, sabar. Dina itu pengen tuh Dina pengen kasih itu Arin. Iya, enggak dikasih sama Arin saya, Pak. Dimakan sendiri, Pak. Ntar. Apa tuh, sabar ya, sabar anakku semua. Iya, Pak. Mungkin di slide jangan dulu, nyambung Pak, bahasa kiri baru dulu. di share, Pak. Kenapa? Mungkin di slideshow dulu baru di share. Lesu dulu. Coba. Kelihatan? Kelihatan ya? Teman-teman? Kelihatan, Pak. Ya, Pak. Nah, cuman sekarang ketika saya tekan videonya, mudah-mudahan bisa ya. Ada? Ada, Pak. Ada tadi, Pak. Sudah bisa muter. Volumenya Lanjutkan, Pak. volumenya besar. Besar, Pak. Bentar. Sekali ya, ulangi ya, malum tadi ada gangguan sinyal. Ya, baik anak-anak semua. Sudah dilihat videonya ya? Sudah, Pak. Sudah, Ya. Pak. Ya, sudah, Pak. Baik. Nah, dari video yang
tonton tadi, ya, kira-kira apa yang ada di benak kalian atau apa yang permasalahan yang muncul di sana, ya. Coba, siapa yang bisa? Atau Pak Guru tunjuk langsung orangnya? Siap? Ya coba Rifaatul Asniah, kira apa ya permasalahan yang ada di sana atau yang muncul di sana tadi setelah menonton video tersebut. Secara garis besar saja dah. Jangan-jangan nggak nonton tadi ini Rifat tidur mungkin ya. Sering tidur itu Pak. Maaf Pak. Ngantuk. Oh, dengar musiknya, dengar musiknya. Seharusnya goyang-goyang sambil dengar musik gitu ya. Iya Pak, itu tadi berkaitan dengan mobilitas sosial Pak ya. Oh iya. Ya, ada apa namanya? Bahas mobilitas apa bentuk-bentuk mobilitas vertikal, horizontal itu Pak ya. Ini ngantuk dah ini kayaknya ini. Ini pelajaran yang dulu itu. Ya, nggak apa-apa. Ya. Coba Nur Komariah. Saya tes benar-benar nggak tidur juga tadi ini pas nonton. Siap, Pak. Ya, apa tadi yang dilakukan selama nonton itu ya? Tadi ada pembahasan tentang faktor pendorong mobilitas sosial sama faktor penghambatnya ya, Pak. Oh iya, mantep. Nah, berarti nggak tidur tadi ya. Perhatikan. Bagus. Pak. Nyimak saya, Nah, Pak. jadi semua anak itu harus begitu ya. Jangan ada yang tidur gitu kan. Nanti kalau dikasih hukuman, susah. Sweeping lapangan 10 kali mau. Maaf Pak. Ya, jangan begitu ya. Ya ampun. Berarti hari ini dong nggak ada dapatnya gitu. Minimal, oh iya, ada lah ilmunya lewat video tersebut. Belum lagi untuk diskusinya kan. Iya, baik. Nah, sekarang semua anak-anakku, sesuai dengan yang Pak Guru bilang tadi, sekarang Pak Guru akan membagikan LKPD-nya ya untuk masing-masing kelompok. Tadi kan Pak Guru udah bentuk 4 kelompok. Nah, masing-masing kelompok itu akan Pak Guru berikan LKPD-nya. Apa yang akan dikerjakan di sana? Tentunya mendiskusikan terkait permasalahan yang ada di video tersebut atau hal-hal apa yang ingin diketahui terkait di video tersebut. Tapi ingat, karena ini materinya kan tidak boleh keluar, yaitu dari yang tadi itu masalah faktor-faktor pendorong mobilitas sosial dan faktor penghambat mobilitas sosial. Nah, itu yang akan kalian diskusikan nanti. Dan Pak Guru akan kasih waktu diskusi itu 15 menit ya, kita boleh lebih. Nanti waktu kita nggak cukup untuk mempresentasikannya. Gitu. Udah siap, anak-anakku? Siap, Pak. Siap. Pak. Siap diskusi? Siap. Siap, Pak. Siap. Ya, Pak. Mana Anis Arif ini? Aris juga sepi sekali ini. Mana ini? Tadi bolos, Pak. Lama ketiduran, Pak. Nih. Ntar saya siram Mas Arif ini ya. Untung nggak ada air di sini. Udah saya siram. Tadi saya siram. Ya, nggak boleh ngantuk ya. Nanti kalau Dihukum Pak. kalau nggak ada Saya nilai ada air, Pak. Kalau mau nyiram Jangan, Pak, silakan, jangan, Pak. Pak. bisa nanti bantu Jangan, saya siram Pak. aja itu. Ampun, Pak. Iya, nggak Ampun, boleh. Pak. Tadi sudah dibacakan tadi kata bijak itu manjada wajada. Ini tidak bisa diterapkan ini. Harus serius itu ya. Ya baik. Iya, Pak. Iya, Pak. Pak Guru bagikan LKPD-nya ya untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Silakan sekarang berdiskusi bersama teman-temannya. Tapi ingat, berdiskusi tersebut ada penilaiannya. Jadi semuanya Pak Guru mohon minta supaya aktif ya. Jangan ada yang tidur, jangan ada yang main-main, tapi aktif untuk mengeluarkan pendapatnya selama tadi menonton video itu, dan bisa dicari jawabannya juga di buku paketnya, bahan ajarnya yang sudah dibagikan tersebut. Baik, waktunya dimulai dari sekarang ya. Ingat, 15 menit waktu berdiskusi dimulai dari sekarang.
Pak, mau tanya, Pak. Oh iya, ada apa, Min? Itu nanti faktornya dijelaskan, Pak? Disebutkan apa? Disebutkan saja atau sama dijelaskan, Pak? Jelaskan secara singkat, ya. Secara singkat untuk lebih sempurna nanti Pak Guru yang akan bantu. Gitu. Ada jelaskan semampu kalian, ya, semampu kalian untuk menjelaskannya. Oke, siap, Pak. Ya, silakan dikerjakan ya. Iya, Pak. Kalau ada yang kesulitan, boleh tanya Pak Guru. Pak Guru akan keliling ke masing-masing kelompok untuk memantau jalannya diskusi. Kalau ada yang tidur, udah saya tarik telinganya itu. Ya. Ini Pak, saya dicubit Pak sama Nur Pak. Siapa itu? Saya dicubit Pak sama Nur Pak. Masa cubit lagi Nurnya ya? Jangan coba-coba temannya ya. Nanti nyubitnya di luar saja, enggak usah sekarang. Nah, kita lagi. Enggak, Pak, bohong, Pak, itu, Pak. Tidak boleh ya main ya. Waktu terus berjalan ini. Ya, silakan disaksikan. Baik. Tidak terasa waktu terus berjalan. Sekarang sudah hampir lebih ini ya, sekitar 16 menit lebih, semenit ini kalian diskusi. Kayaknya semua udah jadi. Gimana? Udah jadi semua? Atau ada yang belum? Kurang dikit, Sudah. Pak. Masih? Kelompok saya sudah, Pak. Baik, sesuai dengan keputusan tadi, jadi nggak jadi, harus siap untuk mempresentasikannya. Ya, baik. Nah, sekarang tidak semua kelompok akan maju presentasi karena terbatasnya waktu. Pak Guru hanya mengambil 2 kelompok saja ya, dari 4 kelompok tersebut Pak Guru mau ngambil 2 saja. Kelompok yang saya panggil ini akan menjelaskan atau mengidentifikasi terkait faktor-faktor pendorongnya, dan yang kelompok yang kedua akan menjelaskan tentang faktor-faktor penghambatnya saja. Ya, jelas? Ya, Pak. Ya, baik. Pak. Untuk kelompok yang akan tampil pertama, ya, silakan maju, di depan kelas kalian maju. Nah, ini adalah kelompoknya Mimin Mayasari. Silakan maju ke depan. Yeay. Waduh, grogi saya, Pak. Iya, enggak usah grogi. Ini semua teman-temannya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Faktor-faktor yang mendorong ya, Pak ya? Iya, betul. Oke, faktor-faktor yang mendorong di sini ada situasi politik, ada lembaga pendidikan dan seterusnya. Ini di sini yang pertama saya mau bahas tentang kemudahan akses pendidikan, Pak. Ya, boleh. Kalau kita diberi kelancaran dari akses pendidikan atau kualitas pendidikan suatu negara baik, Pak, otomatis akan mempercepat adanya mobilitas sosial, Pak. Karena pendidikan ini sangat berpengaruh sekali terhadap perubahan. Terima kasih, Pak. Itu dari hasil kelompok kami. Iya, luar biasa. Kasih aplaus untuk kelompok 2. Ya, Yeay. luar biasa ya. Penampilannya dengan materi yang disampaikan udah mulai berpikir dalam tingkat tinggi gitu. Baik, kelompok terakhir ya. Ini silakan maju karena Pak Gus sendiri yang menentukan ya. Kelompoknya Rifatul Asnia. Ya, silakan maju ke depan. Ya, Pak. Dari tadi saya terus, Pak, yang ditunjuki, Pak. Iya, karena tadi karena sering ngantuk harus dihukum biar lebih sekar gitu. Iya. Murid kesayangan, Rif. Itu murid kesayangan Pak Syagirin loh. Semua saya sayangi. Perbedaan pokoknya. Ditunjuk terus ini, Pak. Oke, nomor 2, Pak ya. Iya, Apa saja faktor penghambat mobilitas sosial? Yang pertama itu ada kemiskinan. Bagi masyarakat miskin, mencapai status sosial tertentu merupakan hal yang sangat sulit. Salah satu penyebab kemiskinan adalah pendidikan yang rendah. Masyarakat yang berpendidikan rendah berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Akibatnya, tingkat kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan terbatas. Yang kedua itu diskriminasi, Pak.
Diskriminasi berarti perbedaan perlakuan karena alasan perbedaan bangsa, suku, ras, agama, dan juga golongan. Itu Pak, dua Iya, faktor iya. penghambat mobilitas sosial. Oh iya, baik. Kasih aplaus, kasih tepuk tangan untuk kelompoknya Rifatul Hasnya. Ya, Terima kasih luar biasa. teman-teman. Ya, luar biasa ya penampilannya. Baik, itu semua. Jadi atau gini dulu sebelum Pak Guru lebih menyempurnakan, ada tanggapan dari kelompok lain. Tadi kan 2 kelompok nggak maju, kelompok 1, kelompok 4 belum. Silakan, mungkin ada tanggapan atau saran atau pertanyaan, silakan. Jelas atau belum jelas materinya yang disampaikan? Jelas, Pak. Jelas. Sudah jelas sekali, Pak. Oh, Jelas, iya. Pak. Jelas. Nanti saya buktikan kejelasannya ya. Ya, sekarang bilang jelas, nanti ditanya kalau nggak bisa, udah siap-siap ya. Siap-siap nanti. Baik, kalian aku semua. Jadi tadi kelompoknya Mimin sama sudah maju cuman tadi penjelasannya ya belum terlalu komplit, cuman ya kita hargai karena itu adalah hasil kerja keras kalian. Baik, sekarang Pak Guru akan menambahkan materi terkait faktor pendorong itu. Silakan perhatikan ke slideshow-nya. Terlihat ya teman-teman? Iya, Pak. Iya, Pak. Terlihat, Pak. Pak. Baik. Jadi di sini dalam setiap masyarakat kecenderungan mengalami mobilitas itu berbeda-beda ya. Ada masyarakat yang dengan cepat dan dengan mudah mengalami mobilitas sosial, tapi ada pula masyarakat yang cenderung sulit mengalami perubahan tersebut. Mengapa demikian? Apa ya faktornya? Hingga mereka itu cepat atau lambat untuk melakukan yang namanya mobilitas sosial tersebut. Ya. Yang tadi yang pertama itu adalah faktor struktural ya. Faktor struktural itu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial dari luar individu. Nah, di sini berkaitan dengan pekerjaan, sistem ekonomi maupun sistem politik yang ada dalam masyarakat atau satu negara. Maaf Pak, slide-nya belum ganti Pak, slide-nya Pak. Oh iya. Tar. Saya kira udah jalan tadi. Sekarang muncul ya? Muncul Pak. Oh iya, tadi saya pakai itu. Baik, tapi jelas tulisannya atau saya perbesar lagi? Sudah Pak. Jelas, Pak. Sudah jelas, Pak. Jelas, baik. Ya. Nah, tadi faktor pertama faktor struktural. Nah, itu berkaitan dengan sistem pekerjaan, ekonomi dan politiknya. Nah, sekarang semua lihat gambar ya. Gambar apa di sana? Pak Gambar Presiden, Pak. Iya, coba sekarang Sarif, coba sebutkan nama-nama presiden Indonesia yang sampai saat ini. Oke, Pak. Yang pertama itu Pak Soekarno. Terus Kemudian diganti Pak Soeharto. Kemudian Pak Habibie. Kemudian Bu Megawati, Gus Dur, Pak SBY, dan yang terakhir Pak Jokowi. iya, bagus ya, luar biasa ya. Ini pelajaran PKN sebenarnya ya, tapi itu dijadikan contoh saja ya. Nah, jadi faktor struktural itu ada 2 ya, di dunia itu ada tertutup, ada terbuka. Nah, yang tertutup itu hanya berlaku untuk yang menganut sistem kerajaan ya. Sedangkan yang terbuka itu ya contohnya ya kayak negara kita itu demokrasi. Artinya apa? Semua masyarakat yang ada di Indonesia, baik dari kalangan miskin maupun kaya, mereka itu boleh atau berhak untuk menjadi seorang pemimpin. Ya, tidak lagi melihat faktor keturunan sesuai dengan yang tertutup tadi. Nah, misalkan sekarang Aris ya, nanti ketika besar, ketika sudah berpengalaman, terus dia ingin mencalonkan diri sebagai presiden, bisa ya. Jadi
tidak ada larangan untuk bisa jadi seorang presiden. Itu maksudnya ya untuk faktor strukturalnya. Selanjutnya di sana ada yang kedua yaitu faktor individu. Nah, di sana gambar apa ya? Gambar siapa ya? Orang buat rumah-rumahan itu Pak ya. Orang buat rumahan. Apalagi yang lain? Coba dicermati apa itu gambar apa? Pengusaha rumah Barbie. Ya. Apalagi masih Tapi ada orangnya punya keterbatasan fisik ya Pak kayaknya. keterbatasan fisik. Ya. Disabilitas itu ya Pak ya. Disabilitas, ya boleh. Nah, jadi faktor individu itu adalah faktor yang sangat mempengaruhi seseorang untuk bisa melakukan yang namanya mobilitas tersebut. Nah, di sana ada 3 faktor sebenarnya, ada 3 hal ya. Yang pertama yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, ketiga unsur tersebut sangat berpengaruh kepada mobilitas seseorang. Misalkan sikapnya baik, pengetahuannya luas, keterampilannya luar biasa, maka mobilitas tersebut akan cepat berjalan gitu. Misalkan kita terampil berbicara, terampil dalam hal teknologi, maka dengan mudah akan mendapatkan pekerjaan. Tentunya pekerjaan tersebut akan berpengaruh kepada penghasilan. Penghasilan tersebut tentunya meningkatkan mobilitas sosial kita. Nah, di gambar tersebut ada seorang pengusaha ya. Nah, beliau itu cacat orangnya, difabel ya, disabilitas. Tapi berkat kegigihannya dia itu bisa menjadi sukses. Ada pertanyaan untuk faktor individu ini? Silakan. Atau jelas? Sudah paham Pak? Ya. Selanjutnya faktor yang ketiga di sini ada faktor sosial ya. Nah, faktor sosial itu coba diperhatikan gambar tersebut. Gambar apa itu? Orang-orang Orang dari tanpa berbagai muka. profesi. Pekerjaan orang itu, pekerjaan Pak itu. Coba sekarang Ariswanto. Itu terdiri dari apa saja profesinya itu coba disebutkan. Terus ya, betul sekali itu ya, berbagai macam profesi muncul di sana. Itu maksudnya apa? Nah, itu faktor sosial seorang itu berawal dari ketidakpuasannya ya. Ketidakpuasan atas apa? Ya, ketika manusia dilahirkan itu kan orang tuanya itu macam-macam. Ada yang lahir dari bangsawan atau para pejabat atau orang kaya, tapi ada juga yang lahir dari rakyat biasa. Nah, sekarang yang rakyat biasa ini tidak puas, nah mereka akan berusaha dengan kerja keras, berjuang dengan gigih untuk bisa menjadi lebih baik, tentunya untuk berubah menjadi lebih baik supaya tidak ngikut lagi orang tuanya. Jadi itu tergantung masing-masing individu sebenarnya ya untuk bisa merubah nasibnya. Nah, selanjutnya yang keempat di sini ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini sangat berpengaruh ya untuk mobilitas sosial pada seorang atau sekelompok orang. Nah, bila ekonomi seorang atau sekelompok orang itu baik, tentu proses mobilitasnya juga akan baik. Sebaliknya dengan keterbatasan seperti yang digambar itu gambar apa ya, Nana? Ayo, gambar apa itu? Orang-orang dengan kondisi ekonomi yang lemah ya Pak. Ya, apalagi? Coba Bu Dina Amalia ini mana suaranya ini? Tidur Pak. Tidur Pak, itu Pak. Enggak Pak, sebentar Pak, enggak kelihatan saya Pak, ini Pak. Iya, dan nilainya ini dikurangi nih kalau tidur nih. Jangan dinaikkan kelasnya Pak. Iya, ayo Dina. Pak, itu. Sepertinya ini gambar orang lagi antri nih Pak, tapi enggak tahu antri apa ini Pak. Iya. Mbak Dina Aniningsih, gambar apa itu? Enggak ada ya? Ke kamar mandi kayaknya Oh, Pak. oh iya,
Coba Arinil Haq, gambar apa itu? Ya itu gambar orang busung lapar Pak, perutnya besar. Oh, busung lapar. Ya, intinya ya gini ya. Gambar tersebut menggambar apa? Menjelaskan sebenarnya tentang keadaan ekonomi masyarakat. Gitu. Dari segi pakaiannya, penampilannya sudah terlihat di sana ya. Nah, untuk faktor utama dalam ekonomi ini kan berpengaruh sekali masalah pendidikan juga ya. Pendidikan itu sangat berpengaruh sekali untuk kesejahteraan seorang itu. Semakin tinggi pendidikannya, maka kesejahteraannya akan lebih baik lagi. Selanjutnya yang kelima ada faktor politik. Nah, faktor politik tersebut itu sangat berpengaruh juga untuk keberlangsungan mobilitas pada seseorang. Nah, dengan politik yang baik, yang stabil, tentu akan berpengaruh kepada ekonomi yang lebih maju. Nah, dengan kemajuan ekonomi seseorang atau suatu negara, maka mobilitasnya akan meningkat. Nah, coba perhatikan gambar. Itu gambar apa ya? Sedang apa di gambar itu? Demo Pak, demo. Kenapa? Demo. Demo Ya, MPR. demo. Apalagi? Reformasi, Pak. Reformasi. Apa itu reformasi, Mimin? Perubahan, Pak. Reformasi berubah apa ya? Iya, Pak. Iya. Kok bingung saya, Pak? Pak Karunia, apa itu reformasi? Mungkin sudah dengar. Reformasi itu Pak, Yes. Apa? itu kembali, formasi itu kembali berarti kembali membuat formasi Pak. Oh iya, bagus. Yang lain, ada lagi yang mau berpendapat, silakan. Gambar apa itu, apa reformasi itu apa? Ingat, ingat. Ya, apa? Kenapa? Pidato. Siapa yang pidato di sana? Presiden. Pidato apa kira-kira itu? Mungkin pernah lihat di internet atau mendengar di Mengundurkan diri itu, Pak. Mengundurkan diri Pak. Pengunduran diri Pak Soeharto, Pak. Oh iya, betul sekali ya, hebat. Jadi di gambar tersebut ada orang demo. Nah, sekarang waktu itu tahun 1998, anak-anakku belum lahir ya? Udah lahir? Belum Pak. Oh iya, masih Sudah, Pak. mudah. Oh, saya kira masih diproses ya. Ya baik. Saya tapi Itu Pak, adalah- bukan saya. Iya, iya, iya. Jadi itu gambar tersebut menjelaskan tentang demonstrasi besar-besaran di seluruh Indonesia. Ya, besar-besaran dari mahasiswa yang tujuannya yaitu ingin menggantikan atau menurunkan presiden. Ya. Dan tepat tanggal 21 Mei ya 1998, Soeharto berpidato dengan apa ya, ibaratnya pokoknya mau pidato untuk mengundurkan diri karena melihat situasi politik yang tidak stabil pada waktu itu. Ya, akhirnya Soeharto resmi turun dari jabatannya itu tanggal 21 Mei 1998. Jadi sehingga disebut sebagai reformasi itu. Lahir lagu Roma Irama ya. Pernah dengar lagu Roma Irama? Yang bilang Coba perubahan itu? nyanyikan, Pak. Pengen tahu, Pak. Pak Guru bisa nyanyi nih, coba. Saya taunya Sari bisa nyanyi. BTS Pak. Saya Ya, taunya ya, Blackpink nanti- Pak. Apa bilangnya lagunya? Ya nanti dah didengar ya. Baik, yang terakhir yaitu faktor kemudahan dalam akses pendidikan tadi, kelompoknya Mimin sudah menjelaskan ya terkait masalah pendidikan. Nah di sana itu di gambar itu ada dua potret pendidikan. Coba yang sebelah kanan itu gimana pendidikannya, yang sebelah kiri bagaimana? Coba siapa yang bisa? Yang sebelah kanan modern. Yang Ya, sebelah terus? kiri masih ini Pak, zaman dulu nih Pak. Belum Zaman jadi, dulu. Pak, Yang ya. kiri. Yang kiri itu PAUD Pak. Yang PAUD. kanan itu SMP. SMP ya. Oke, yang lain coba analisis. Zaman dulu dan sekarang. Pendidikan Zaman dulu zaman dan dulu dan sekarang. Iya, betul. Semuanya betul. Yang sebelah kiri itu gambarnya itu ada yang botak-botak juga itu. Nah, sebelah kanan itu lebih maju ya. Ini dari segi pendidikannya. Nah, pendidikan sulit diakses itu menyebabkan apa?
masyarakatnya akan berpendidikan rendah. Itu juga berakibat kepada mobilitas susah sekali untuk dirubah. Sebaliknya sebelah kanan itu, pendidikan yang mudah diakses itu akan berdampak kepada masyarakat akan berpendidikan tinggi sehingga mobilitas itu mudah dilaksanakan atau mudah berubah. Ya, kita lanjut ke yang terakhir. Di sini faktor penghambat mobilitas sosial yang sudah dijelaskan sama temannya tadi, yaitu kelompoknya RIPA. Nah, ini gambar apa itu? Ayo ditebak, gambar apa? Judulnya kemiskinan, Pak. Apa? Kemiskinan. Kemudian yang lain? Ayo, mana suaranya ini? Anak sekolah kayaknya ini, Pak. Anak sekolah, ya apalagi? Coba mana Mita ini, kok diam saja? Ini kok Iya, gak ada Pak. gedungnya kok, Pak? Sekolah Apa? di mana, Pak? Ini, Pak, kok gak ada gedungnya? Gedungnya? Iya, di luar ya, Pak? Coba apa lagi? Diulang, coba Kurnia apa tadi bilangnya? Ini kok sekolahnya di luar, Pak? Kok gak ada gedungnya? Oh iya. Ya baik, jadi begini ya, di gambar tersebut itu menggambarkan kondisi kemiskinan ya yang terjadi. Kalau kita lihat itu kayaknya ada di bagian timur ya, bagian timur karena kulitnya warna-warna hitam gitu. Nah, faktor kemiskinan ini sangat berpengaruh kepada mobilitas sosial. Ini adalah salah satu penghambat ya. Nah, seperti saya tadi katakan tadi, salah satu penyebab kemiskinan itu adalah pendidikan yang rendah. Itu ya permasalahannya sebenarnya ya, karena faktor pendidikan. Kemudian yang terakhir ada diskriminasi. Coba dilihat di gambar tersebut itu apa ya? Ada yang pakai apa itu? Pakai sapu lah kalau bahasa saya. Itu anak sekolah zaman dulu ini, Pak, sebelum merdeka kayaknya, Pak. Ya, coba yang lain. Kok itu ada yang duduk sama yang berdiri, Pak? Apa bedanya itu? Ya. Kursinya enggak cukup itu, Pak ya? Ya, kelihatannya itu kursinya kurang kayaknya. Dulu ini memang nih pendidikan zaman dulu ini ya. Di sana ada perbedaan. Nanti bangsa Belanda itu membedakan pendidikan untuk bangsa atau orang-orang kita yang Indonesia dengan orang-orang mereka gitu. Itulah kondisinya. Sehingga sulit untuk berubah sulit untuk melakukan yang namanya mobilitas sosial tersebut karena adanya perbedaan, baik itu perbedaan ras, suku, agama maupun golongan. Baik, anak-anak semua, itu adalah faktor pendorong dan faktor penghambat. Mungkin ada yang belum jelas, silakan bertanya sebelum Pak Guru akhiri pertemuan kita pada saat ini. Silakan. Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Kan, Pak? Paham ya? Ya. Ya, baik. Paham, Pak. Terima kasih ya. Jadi kita sudah melakukan kegiatan pelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, Pak Guru akan memberikan refleksi. Jadi tadi selama diskusi itu, ya Pak Guru sudah melihat keaktifan kalian sudah bagus. Itu terus ditingkatkan ya untuk keaktifan dalam diskusi, melakukan pendapatnya dan sebagainya. Kemudian untuk materi kita pada pagi hari ini itu bermanfaat apa enggak untuk kehidupan kita ke depannya? Bermanfaat, Pak. Iya, sangat bermanfaat ya, lewat kita ketahui mana faktor pendorong penghambat, tentunya kita akan berbuat yang lebih baik lagi gitu kan. Dan yang terakhir, anakku semua tetap rajin belajar di rumah ya, meskipun dalam keadaan pandemi tetap belajar di rumah, mengulang lagi pelajaran-pelajaran yang sudah diberikan sama bapak-bapak atau ibu guru yang lain biar nanti nilainya bagus gitu ya. Kemudian yang terakhir nanti dikumpulkan LKPD-nya dan Pak Guru akan memberikan soal pilihan ganda ya yang akan dikerjakan di rumahnya dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya
kita akan masuk ke materi atau kompetensi saluran-saluran mobilitas sosial dan dampak mobilitas sosial. Silakan nanti dibaca-baca atau dicari lewat atau di browsing pakai internet terkait materi tersebut, biar pertemuan besok lebih baik lagi. Artinya ada pengetahuan awalnya. Baik anakku semua, untuk hari ini Pak Guru cukupkan sampai sini pelajaran kita. Alangkah baiknya kita tutup pelajaran kita dengan kita berdoa. Semoga apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan karunia pimpin doanya ya. Siapa teman-teman, sebelum pelajarannya Pak Sakirin usai, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga ilmu yang beliau sampaikan bisa masuk kita dan bermanfaat di kemudian hari. Amin. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih semuanya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sakirin atas praktek pembelajaran untuk hari ini. Selanjutnya saya persilahkan Pak Karunia untuk memberikan saran dan masukan kepada Pak Sakirin. Monggo. Terima kasih Bu.